Dreamers Radio, number one streaming radio in Indonesia. Halo Dreamers, thanks God it's Friday. Dan di hari ini di Friday Acoustic, pastinya Naura tidak sendirian, sudah terlihat di sini ya. Bersama dengan siapa? Naura bersama dengan Anggis Devaki. Hai, halo. Apa kabar Anggis? Baik, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menanya. Gimana kesibukannya sekarang? Kalau sekarang sih masih nyanyi. Aku Nyanyi. lagi mempersiapkan buat lagu-lagu selanjutnya. Oke. Aku lagi mulai nulis lirik-lirik lagu. Oh gitu, berarti udah dicicil dari sekarang ya. Udah. Selalu begitu kah setiap misalnya kamu mau rilis lagu atau apa itu memang selalu dirilis dari jauh-jauh gitu? Iya, sebenarnya persiapannya tuh udah dari lama gitu. Udah stokin lagu lah. Oke. Jadi kayak next single tinggal rilis terus tinggal bikin MV-nya gitu. Kayak gitu. Nah, berarti selain kesibukan kamu yang nulis lirik lagu, itu ada kesibukan lain gak sih yang mungkin bisa di-spill gitu? Ada kesibukan yang gak pernah kamu kasih tahu ke orang-orang? Apa ya, aku kalau emang anaknya kan rumahan banget. Oke. Jadi kalau misalnya olahraga pun kayak sekali-sekali doang. Sekali-sekali Karena aku kalau misalnya lagi ada waktu luang, aku emang sukanya diem di rumah aja. Oh, diam di rumah aja ya, daripada keluar gitu. Kan paling kalau olahraga aku badminton. Oh, badminton ya. Oke. Nah, anyway, mau ngucapin congratulations dulu buat Anggis ya atas lagu terbarunya. Dan juga ini fun fact juga adalah OST terbarunya Anggis ya, yang judulnya Lewat Semesta. Oh my god, gokil banget. Terima kasih. MV-nya pun juga bagus banget. Thank you. Kayaknya kamu kalau misalnya bikin MV memang selalu totalitas gitu ya actingnya ya. Kayak permainan ekspresi gitu wajahnya. Aku berusaha buat ini sih masuk dalam lagunya gitu-gitu. Jadi biar dapet aja sih. Oke. Anggis, ini kita mau ngebahas lagu kamu nih, anak-anak kamu ini kan kayaknya lagu kamu tuh lumayan banyak yang baru gitu ya. Tadi kan aku sebut yang Dirimu yang dulu, terus ada juga Lewat Semesta. Nah, kamu pilih deh, kamu bahas yang mana dulu nih? Aku jadi bingung. Mungkin Dirimu yang dulu. Oke, boleh. Mas Dirimu yang duluan. Oke. Dia yang lebih awal rilis daripada yang Lewat Semesta. Oke, gimana tuh? Itu lagunya tentang apa sih, guys? Lagu ini tentang apa ya, sifat cowok yang berubah aja sih sebenarnya. Mungkin karena aku rasa kayak sekarang tuh banyak banget mungkin cowok tuh kayak cuma berjuang kayak di awal doang. Love bombing. Gitu, di awal-awal aja, terus masih manis-manisnya, terus semakin lama kita pacaran atau punya hubungan tuh kayak kok cowoknya udah gak berusaha lagi ya, kok cowoknya kayak udah gak peduli lagi sama aku, kayak udah biasa aja gitu. Jadi kayak aku rindu kamu yang dulu. Oh gitu, that's why music videonya gitu ya, ada flashbacknya, terus ada yang balik lagi ke masa kininya gitu ya. Tapi itu cerita kamu kah? Apa pernah mengalami hal seperti itu? Tapi lagu-lagu aku tuh semua based on my cerita aku sih. Ah gitu. Yeah. Oh my god, terus kamu gimana? Maksudnya ngadepin hubungannya seperti itu, kayak cowok kamu berubah gitu. Tapi kadang cowok kalau misalnya dikonfront hal seperti itu kan suka nolak ya nggak sih? Kayak kok nggak berubah gitu. Apa ya, kalau aku sih lebih yaudah kalau udah berubah berarti kita emang udah gak cocok lagi gitu. Jadi yaudah selesaikan aja hubungannya. Oh, jadi langsung memilih untuk diselesaikan aja. Mungkin gitu. awal udah berusaha kayak Kenapa ya kamu berubah, kenapa ya kayak gitu-gitu berusaha, tapi lama-lama karena udah toxic, udah mungkin udah kayaknya ini nggak bisa, makin lama tuh makin bikin kita sedih terus, jadi kayaknya udahan aja gitu. Tapi kalau sama yang sekarang nggak kayak gitu kan gitu. Jangan sampai. Tapi ternyata memang lagu kamu nih based on ini kamu ya, experience kamu ya. On experience. Oke. Nah, kalau misalnya untuk Dirimu yang dulu ini, itu pas proses pembuatan lagunya, terus recordingnya, ada nggak sih kesulitan yang kamu hadapi, Anggis? Kesulitannya sih apa ya? Nggak ada sih, paling kayak membuild chemistry. Kalau lebih ke MV aja sih. Oh, MV-nya. Kan Oke, gimana nih? Sama ada lawan main cowok gitu. Yes. Aku baru kenal juga di hari itu. Susah ya. Jadi kayak gimana caranya biar bisa kita build chemistry gitu. Okay. Secara cepat, secara kilat, karena kan kita harus take di hari itu juga gitu. Kalau selama proses bikin musiknya, bikin recording itu
syukurnya berjalan dengan lancar gitu. Karena lagu ini kan diciptain sama Mario Giclau. Jadi kayak kita workshop di Bali waktu itu. Dan ya udah waktu itu aku lagi ngerasain itu banget. Jadi aku ceritain aja sama Kak Mario. Kayak ya udah curhat-curhat akhirnya dibikin lagu lah sama Kak Mario gitu. Oh, jadi awalnya dari curhat dulu ya. Curhat menjadi karya. Benar sekali. Jadi kamu kalau misalnya patah hati justru menjadi uang ya. Bisa diuangkan menjadi karya yang indah ya. Jadi dibilang seperti itu. Tapi Anggis, aku baca di komen YouTube-nya di lagu yang itu bener-bener semuanya tuh ngerasa galau banget tau. Yang kayak bahkan dia lagi gak galau aja dengerin lagu itu jadi galau. Kayak semuanya mungkin itu mungkin tersampaikan kali ya gitu. Ya karena emang itu salah satu goals aku sih, walaupun mungkin orang yang gak dengerin lagunya, pas dengerin lagunya jadi ngerasain gitu. Karena aku juga kayak gitu. Aku tuh suka dengerin lagu galau, walaupun misalnya aku lagi gak galau, aku dengerin lagu galau tetep aja kayak tetep bawa galau juga gitu, padahal lagi gak galau aja dengerin lagu galau. Tapi Anggis, ada gak sih tipsnya kalau misalnya kamu lagi nyanyiin lagu galau gitu, kayak biar bener-bener masuk banget ke diri kamu, itu ada nggak tipsnya dari kamu? Kalau aku sih nggak bisa ngejelasin tipsnya karena kayak aku yaudah secara natural aja kalau udah nyanyi, natural put rasa di lagu itu. Cuma mungkin kalau dari aku kayak kalau misalnya kalian pernah mengalami ya ingat-ingat aja ya. Jadi sedih dong. Kalau misalnya pengen build rasa ya. Oke, nah sekarang mau ngomongin ini salah satu original soundtrack pertamanya Anggis. Ih, keren banget loh. Ini gimana rasanya setelah merilis original soundtrack pertama Lewat Semesta? Lebih ke deg-degan. Yes. Lebih ke ini hal baru sih buat aku karena kayak istilahnya aku tuh nyanyi untuk banyak orang gitu. Karena kan ini project buat satu film gitu. Jadi kayak biasanya aku buat lagu ya ini karya aku gitu. Dan aku pasti kayak aku bakal suka gitu. Tapi maksudnya ini aku bakal rilis untuk orang yang ingin orang itu nyuruh aku nyanyi buat lagu ini gitu. Jadi kayak aku ada sedikit beban lebih ke pressure sedikit aja kayak semoga deh orangnya suka gitu. Oke. Terus kayak ini apalagi kan ini lagu bisa dibilang recycle. Oh ya, dari Randy Pangalila. Jadi penyanyi cowok kan sebenarnya. Ini aku pertama kali penyanyi cewek yang nyanyiin. Jadi kayak menurut aku hal yang baru buat aku sih untuk melakukan soundtrack ini. Jadi itu menurut kamu suatu hal yang challenging nggak? Challenging. Karena kayak ya yang aku jelasin tadi. Terus ini juga lagu kan udah ada yang nyanyiin sebelumnya. Jadi kayak gimana caranya bisa untuk membuat versi aku sendiri gitu. Wow, tapi benar-benar semua feedbacknya dari yang udah dinyanyiin Anggis ini Lewat Semesta pada suka semua ya. Syukurnya. Keren banget. Tapi pas kamu terima untuk tawaran gitu, Anggis nyanyi lagu ini gitu. Terus untuk film Tabayun kan ya, itu kamu sempat ini dulu gak kayak nyari tahu dulu ini film tentang apa sih atau gimana gitu? Udah dikasih tahu dari awal ini film tentang ini dan lain-lain gitu. Jadi ya nggak masalah. Aku juga pengen cari pengalaman untuk mengisi soundtrack. Jadi aku sangat terbuka dan sangat happy banget di pertama kali mau nggak isi soundtrack. Mau banget dong. Kayak kesempatan kayak apa ya? Nggak pernah aku terfikirkan untuk direncanaku harus soundtrack gitu. Jadi kayak yang dikasih sama Tuhan tuh kayak ampun ini apa ya kesempatan yang mungkin nggak terduga gitu. Jadi aku happy banget sih. Tapi ini kan tadi kan kamu bilang memang ini kan remake dari yang di tahun 2000-an nih kalau nggak salah ya. Pangalila itu udah lumayan lama juga gitu. Terus kamu maksudnya membawakan lagi di tahun ini, ada nggak sih yang kayak aku sedikit ubah deh gitu, misalnya biar kayak lebih relate di tahun ini gitu-gitu, ada nggak yang mungkin kamu kasih treatment khusus? Kalau aku tetap being myself aja gitu. Jadi kayak aku nyanyinya sesuai rasa aku. Maksudnya aku juga nggak pengen beda banget enggak. Jadi senaturalnya aku aja. Kayak aku rekaman ya udah sesuai apa yang didirect, terus aku masukin rasa di situ. Ya udah itu jadi emang versi aku gitu. Versi kamu ya. Oh my god. Ada nggak sih pesan yang mau disampaikan mungkin dari lagu Lewat Semesta itu? Pesannya sih lebih ke karena ini kan Lewat Semesta nih istilahnya kita berdoa, bisa menyampaikan perasaan kita kepada orang yang mungkin nggak tahu kita tuh sayang atau apa gitu. Jadi doanya Lewat Semesta. Jadi kayak ya kalau aku juga sering kayak gitu. Misalnya aku tuh selalu berserah lewat semesta gitu. Aku selalu meminta sama yang di atas apa yang aku
inginkan dan itu selalu terkabulkan. Jadi kayak wow, tipsnya dong Kak. Anggis ngomongin music videonya, ini kan dua-duanya ada music video gitu. Kalau yang pertama yang Dirimu Yang Dulu itu kan memang membangun chemistry gitu. Nah kalau untuk yang Lewat Semesta, apa nih yang mungkin ada fun fact ya saat syuting atau gimana? Apa ya fun fact saat syuting? Seperti syuting normal pada umumnya aja ya. Kan emang karena ini soundtrack jadi gak banyak adegan, gak banyak kayak ada acting gitu. Ini cuma kayak aku lip sync aja kayak gitu-gitu. Dan seru aja karena kayak aku lumayan dibilang menampilkan look yang berbeda gitu dari aku sebelumnya. Oh, apa tuh yang berbedanya? Di situ kayak aku kayak pakai gaun kayak gitu kan. Di MV aku sebelumnya kayaknya nggak pernah ada yang pakai gaun segaun itu. Jadi kayak aku happy sama syuting sih. Jadi ini benar-benar yang kayak penampil look kamu yang berbeda gitu ya di MV-nya ini. Asik, oke. Nah kalau misalnya masalah konsep music video gitu Anggis, itu biasanya tuh yang nentuin kamu atau ada yang ngedirect? Sebenarnya untuk konsep kita selalu discuss bareng-bareng. Karena kayak kalau misalnya dari PH-nya aja mungkin takutnya nggak nyaman atau apa, jadi kita benar-benar yang mencari tengah-tengah gitu. Aku juga ngasih ide, untuk PH-nya juga ngasih konsep gitu. Jadi kayak kita sama-sama discuss bareng aja. Selalu discuss bareng ya kalau masalah konsep ya. Ada nggak nih kamu udah ada planning gitu kayak nanti mungkin next MV buat lagu baru kayak gimana, maksudnya udah ada nggak sih? Atau mungkin kamu mencoba konsep baru yang belum pernah kamu coba sama sekali? Aku tuh anaknya apa ya, tergantung kita lihat kondisi gitu loh. Jadi kayak nggak bisa membayangkan ini gitu. Jadi kayak kalau lagunya udah terbayangkan, udah ada itu kayak baru kebayang gimana. Jadi aku tuh nggak bisa yang kayak lagunya belum ada, aku tuh udah pengen bikin MV-nya tuh aku nggak bisa gitu. Jadi harus lagunya yang ada dulu, materinya udah ada, udah jadi aku tahu nih mau diapain kayak gitu. Kalau misalnya untuk genre lagu atau mungkin lagu yang seperti apa gitu, ada nggak yang pengen kamu coba di kemudian hari gitu? Apa ya, kalau kemarin aku udah request untuk udah ada request waktu yang Dirimu Yang Dulu. Itu tuh aku pengennya syutingnya satu villa doang, di satu tempat aja gitu. Nggak mau yang pindah-pindah, aku pengen bikin MV yang simple. Terus untuk yang video klip sebelumnya udah di hutan, udah pernah. Jadi kayak bingung aja apa ya next ya gitu. Di dasar laut mungkin. Kayaknya studioan kali ya, di studio kayak yang paling ya studioan ya. Oke deh. Anggis, boleh nggak sih di spill kamu ada project terdekat ini nggak yang lagi dikerjain atau bakal dirilis gitu? Project yang bakal dirilis sih, aku ada mengisi jingle salah satu stasiun TV nanti. Seru banget. Project baru juga sih buat aku. Terus aku bakal rilis single-single seperti biasa. Kalau ada sesuatu yang baru bakal aku inovasi. Anaknya juga nggak sabar banget mau nginfoin ya. Oke, Anggis, aku mau nanya ke kamu nih, boleh dong dikasih kasih tahu ke kita alasan out of the box kenapa orang-orang harus banget dengerin lagunya kamu. Tapi harusnya out of the box ya. Karena lagu aku bisa menjadi soundtrack di kehidupan kalian. Wow, jadi tiap manusia itu ada soundtrack kehidupannya ya. Kalau lagi ngerasain ini, semua laguku ada. Kalau kamu Anggis lagi ada di soundtracknya seperti apa? Yang lagi ada di soundtrack yang sebenarnya berbalik ya sama lagu-lagu galau aku. Berarti Tara lagi di bucin ya? Apa gimana nih? Bucin era tapi tetap berkarya. Kelas. Oke, Anggis, boleh silakan dipromosikan lagu terbaru kamu, bisa didengerin di mana, di platform apa? Silakan. Untuk semuanya, jangan lupa untuk selalu dengerin lagu-lagu aku. Yang terbaru ada Dirimu Yang Dulu dan Lewat Semesta. Kalian bisa dengerin semua lagu aku di seluruh digital platform kesayangan kalian. Pokoknya jangan lupa juga untuk nonton MV-nya di YouTube. Yeay, jangan lupa di love, di like, di share ya, dijeduk-jedukin. Pakai soundnya ya. Pakai soundnya jangan lupa ya. Oke, karena dari tadi kita udah ngobrolin lagunya Anggis, Dirimu Yang Dulu dan juga Lewat Semesta, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Bye.
Seharusnya aku katakan dari dulu, sebelum semua jadi begini. Kini terlanjur, kisah sudah tak sama seperti awal bertemu. Kamu telah banyak berubah, tak seperti yang ku kenal dahulu. Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu. Mana kekasihku yang dulu, yang tak pernah bisa melihatku menangis bersedih. Mana dirimu yang jauh. Mana kekasihku yang dulu, ku rindukan semua masa bahagia seperti dulu, saat tulusmu masih untukku. Kini jauh berbeda, tak seperti yang ku kenal dahulu. Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu. Mana kekasihku yang dulu, yang tak pernah bisa melihatku